Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliana dengan NIM 61201230511 dari program studi manajemen kelas reguler C1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas akhir ujian semester oleh Bapak Edi Suranta Karina Sembiring SEME untuk membahas makroekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelum itu, kita mulai dengan pengertian apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi seperti produksi dan konsumsi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan. Ilmu ekonomi muncul karena adanya kelangkaan, sehingga kita harus menentukan pilihan. Contohnya adalah, jika kalian mempunyai uang 100.000, kalian bingung mau beli baju atau buku. Nah, berhubung sebentar lagi kalian akan masuk ke sekolah atau masuk ke perguruan tinggi, maka kalian memutuskan untuk membeli buku. Pilihan tersebut yang dinamakan ilmu ekonomi. Nah, apa sih perbedaan mikro dan makro itu? Ekonomi mikro berfokus pada individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan atau skala nasional. Skala ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi pada skala individu atau pasar. Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi pada skala negara atau dunia. Dikutip dari laman The Economic Times, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Sebab terjadinya pengangguran ialah kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang, ingin mencari kerja yang lebih baik, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin, dan lain-lain. Produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, dan inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka waktu yang panjang, menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa adanya inflasi, menghindari inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Bentuk-bentuk kebijakan makro antara lain: kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian dan mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Tujuan dari kebijakan moneter ialah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Dan yang terakhir, kebijakan
Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintahan, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Permasalahan ekonomi makro Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini mampu karena memberikan pengaruh terhadap kestabilan harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Pertama, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Terakhir, permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah menyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oke, demikian penjelasan mengenai makroekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Saya Aliana pamit undur diri. Hidup kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.